Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bongkar total ya kamera pemberian Pak Lurah. Nah, ini kemarin sudah saya unboxing ya, review sekaligus memperlihatkan bahwasanya kamera ini tuh rusak. Nah, rusaknya apa? Kita akan coba lagi ya. Jadi kamera ini saat dinyalakan dia seperti robot ya. Oke, ini kondisi dinyalakan, tidak lama muncul notif seperti ini. Nah, ini notif yang nggak bisa hilang. Lalu ada yang menyarankan Bang coba kalibrasi. Nah, ini kita akan coba ya, lakukan kalibrasi. Masuk ke setelan atau pengaturan, lalu kita mulai kalibrasi untuk kamera ini. Dan ternyata hasilnya violet ya, gagal ya. Jadi ini sudah berulang kali saya coba kalibrasi, tapi masih tetap hasilnya violet. Lalu ada yang menyarankan Bang coba di reset. Oke, kita akan nyari dulu ya, resetnya di mana nih? Ya, jadi sebetulnya kamera ini fungsinya banyak ya, fiturnya juga banyak. Oke, kita akan lakukan reset. Dia otomatis restart dan langsung muncul notif overheat ya. Kelihatannya sih ini kamera harus dibongkar ya. Jadi untuk di pengaturan, untuk di reset sudah kita lakukan, masih tetap. Jadi ada pula yang menyarankan solusinya coba bongkar bagian kameranya. Bagian kanan kirinya itu kalau nggak salah di sebelah kiri atau kanan ada pentilnya. Siapa tahu pentilnya itu rusak ya. Kita nanti akan bongkar juga. Ya, ini sayang banget ya, karena ini digunakan Pak Lurah. Beliau hanya 2 bulan penggunaan. Lalu PC dulu bilangnya nggak pernah jatuh atau masuk air. Hanya dimasukkan di tempatnya lalu sering ditas ya. Tapi timbul seperti ini. Jadi ada keterangan nggak bisa digunakan lama-lama, muncul selalu protection ya, untuk gimbal protectnya. Ya, ini sambil saya cas, kita nyoba lagi, siapa tahu bisa untuk kalibrasinya. Ya, masih tetap ya, masih nggak mau untuk dikalibrasi. Namun untuk di fitur lain masih bisa untuk dioperasionalkan, tapi tidak lama resume protect gimbalnya itu muncul ya. Lalu setelah di restart selalu overheat, gimbal overheat ya. Nah, ini saya juga merasakan panas ya untuk di bagian punggungnya. Ya, muncul lagi. Jadi kalau kondisi muncul notif seperti itu nggak bisa digunakan ya. Nah, ini kan balik terus dia. Nah, setelah itu muncul overheat. Ya, karena ini mungkin efek dari terjadinya crash ya, atau permasalahan entah itu di hardware entah di software. Namun kali ini kan kita mastiin dulu ke bagian hardware ya, atau mesinnya. Saya tidak tahu pasti ya ini softwarenya tersedia atau tidak. Ya, kita akan mulai pembongkarannya untuk di kamera G Osmo Pocket.
Sekedar informasi, dulu tuh pembelian kamera ini 3,7 juta ya. Penggunaan hanya 2 bulan lalu bermasalah. Lalu dikirim ke Jakarta untuk digaransikan. Berdiam sekitar 5 bulan tanpa ada hasil dan dikembalikan lagi. Kesimpulannya harus ganti mesin. Ya, ini sudah kita bongkar ya. Dan kita perhatiin baterainya. Wow, baterainya sebesar korek api. Namun sebetulnya untuk produk G ini lumayan ya, kualitasnya sih bagus. Namun kemungkinan ya apa saja ya dapatnya barang yang nggak bagus. Karena untuk brand yang bagus, keluaran barang tuh ya kalau dapat yang nggak bagus ya seperti ini. Ya, ini kita bongkar baut-bautnya, kita lepaskan ini ya. Ini ada seperti frame penutup untuk nahan ke bagian mesin. Wow, ada warna biru-birunya ya. Ini thermal pasta ya. Jadi ini untuk mendinginkan area CPU. Kalau di HP CPU itu. Oke, kita lepaskan ya. Untuk konektornya ada 2. Lalu ini untuk baterainya juga. Dan ini sudah menggunakan Type C ya. Ya, ini sudah terangkat untuk bagian mesin. Jika saya perhatiin, komponen yang terdapat di papan bootnya itu menunjukkan kualitas sebuah brandnya. Jadi ya saya rasa G Osmo ini sebetulnya bagus, tapi ya lagi apa saja. Ya, ini kita akan menuju ke bagian fleksibel ya. Jadi memang sangat rentan banget ini kalau urusan ke bagian fleksibel. Saya ingat zaman dulu di Nokia yang ada kameranya bisa diputar. Jika saya bongkar waktu itu Nokianya, itu modelnya ya kabel-kabel fleksibelnya tuh mirip seperti ini. Nah, jadi kabelnya tuh banyak banget. Dan itu sering terjadi masalah ya. Dulu di HP Nokia N berapa ya, lupa saya, N95 atau N9 berapa itu, yang kameranya itu bisa muter ke atas, ke samping, ke atas, ke samping, kanan kiri ya. Ya, kita copot untuk fleksibelnya. Ya, ini komponen yang ada di mesin. Yang ditutupi thermal pasta biru itu pasti CPU ya. Ya, ini kepalanya sudah hampir terputus. Kita terus oprek ya sampai ke bagian atas. Wah, ini ada seperti konektor. Mungkin ini konektor untuk bagian leher ya. Ya, saya pasang kembali. Kali ini kita akan bongkar total, lalu pasang kembali. Ya, diharapkan sudah nggak muncul lagi ya untuk gimbal protect-nya. Jadi sesaat setelah muncul notif gimbal protect itu nggak bisa digunakan. Itu masalahnya ya. Ya, ini kita kencangkan lagi karena kelihatannya untuk bagian leher aman ya. Lalu kita pasangkan lagi untuk di bagian fleksibel. Nah, ini fleksibel yang berfungsi sebagai motorik ya untuk di bagian stabilizer. Jadi memang kalau device yang berhubungan dengan fleksibel atau stabilizer itu memang rentan banget. Rentan tuh artinya kadang kalibrasi berubah.
sehingga mengakibatkan error ya. Atau kemungkinan besar kemasukan pasir sehingga roda tersangkut dan kalibrasi error. Wah, ini malah layarnya seperti ini ya. Waduh. Layarnya jadi kuning dia. Ya, kita cek dulu lah untuk di konektornya. LCD-nya malah ngeblur ya. Ya, untung ini sudah menjadi hak milik ya, karena sudah dikasih sama Pak Lurah sehingga ya bebas. Walaupun nanti pada akhirnya ini rusak, nggak nyala lagi ya sudah. Yang penting sudah share, bikin konten, kita bongkar bareng-bareng. Alhamdulillah rupanya aman ya. Berarti tadi itu apa ya, konektornya mungkin kurang kenceng. Namun ternyata masih tetap ya, saat dia reset dia masih valid, saat kalibrasi juga masih tetap. Dan saya rasakan di bagian leher masih panas ya. Wah, ini kemungkinan besar ini untuk di bagian kepalanya. Kita akan bongkar ya ke bagian kepala. Ini saya copot dulu untuk di bagian baterainya. Ya, kita langsung di fokus ya untuk di kepala. Kita copot bagian kuping sebelah kanan dulu. Wah, ini rada ambigu ya, karena sangat rapih banget. Gimana ngelepasnya nih? Ya, saya gunakan plat tipis seperti ini. Wow, ternyata memang ya kita harus upayakan dengan paksa ya. Walaupun ya rada ekstrim, gores-gores di bodi. Karena ya ini jalan satu-satunya yang bongkarnya, nggak mungkin bisa rapih saat bongkar kamera seperti ini. Ya, ini kanan kiri sudah kita buka ya. Nah, ini penampakannya. Karena tujuan kita itu akan nengok pentilnya. Kira-kira pentilnya masih ada nggak ya? Karena ada yang komentar, "Bang, itu pentilnya coba diperhatiin. Nonjol nggak? Kalau nggak nonjol ya nggak nyangkut ya. Sehingga merusak stabilisernya atau kalibrasinya nggak normal." Nah, ini kita buka dulu bautnya ya, karena berada di bawah ini. Oke, ini sudah kita angkat bautnya dan kita akan intip pentilnya. Wah, ini langsung menuju ke bagian rambut ya. Perhatiin. Dan ternyata pentilnya masih pink ya. Nongol. Enggak, warna hitam ya. Berarti aman ini. Nggak masalah, karena ada video yang bahas di YouTube tuh kebanyakan di pentilnya ya. Nah, ini saya bongkar masih utuh, tidak rusak. Oke lah, kita akan coba tes ya setelah kita bongkar kepalanya. Wah, ini sistem pergerakannya seperti robot ya. Nah, itu polanya udah nggak beraturan ya. Wow. Kepalanya jadi miring-miring begitu ya. Nah, ini kemungkinan besar ya karena tidak ada keseimbangan, bisa jadi ya. Jadi itu juga sangat pengaruh untuk keseimbangan. Jadi kayak mainan robot ya. Ya, ini saya pastiin untuk di roda bagian kepala tidak nyangkut. Jadi nggak masalah ya untuk pergerakan di
kalibrasi untuk destabilizernya tidak ada yang menghalang. Namun kenapa dia muncul tab resume ya? Untuk di ada protectnya, ada keterangan protect ya. Wah, ini apa di bagian tengah juga perlu dibongkar ini. Ini kelihatannya untuk di bagian tengah nggak ada ya. Dia hanya tertuju yang di bagian leher tadi sudah kita lepas ya. Ya, ini sudah kita bongkar. Lalu sebatas itu aja bongkarnya. Karena kita cek ternyata tidak ada permasalahan untuk di roda asnya yang ada di bagian kepala ya. Jadi ya kita susun ulang. Ya mudah-mudahan tidak masalah ya. Mudah-mudahan setelah dirakit ulang sudah sembuh. Nah, ini sebetulnya ini faktor yang paling utama ini ada seperti tonjolan atau pentilnya. Itu masih utuh. Itu bagian untuk penyetop ya saat dia berputar supaya tidak error. Namun itu masih utuh, nggak terkikis. Nah, ini sih kemungkinan besar terjadinya overheat atau panas tuh ya bisa jadi di IC atau bisa jadi di bagian kabel fleksibel ya. Ada yang putus dalam ya. Jadi kita tidak mengetahui kalau udah putus di dalam karena dia kan tertutupi. Kalau kabel itu kan ada lapisannya ya. Kalau dia seratnya putus di dalam kan nggak kelihatan. Ya, ini sudah kita pasang kembali ya. Lalu kita akan coba. Ya, sayang banget ya untuk di kamera ini. Padahal kamera ini kalau ini normal, wah buat ngevlog enak banget ini. Nggak perlu berat-berat pakai HP yang lebar ya. Pakai ini aja hasilnya jernih lalu simple. Oke, kita akan coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia mau nyala. Tapi masih belum mau center ya. Namun saya tidak merasakan panas dan tidak muncul protect. Jadi tidak muncul protect gimbal. Nah, ini saya coba foto bisa. Wah, ini mudah-mudahan aman nih. Bisa digunakan. Ya, kelihatannya aman ya. Jadi setelah beberapa waktu saya coba, itu sudah tidak muncul resume atau apa ya, tab protectnya itu. Ya, kemungkinan mudah-mudahan aman dan ini bisa menjadi bermanfaat ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.